Jadi pada pertemuan ini kita akan mempresentasikan tentang batik fisika. Jadi saya review ke belakang terlebih dahulu. Seperti halnya kemampuan fisik, bentuk tubuh dan kemampuan-kemampuan yang lain yang ada pada diri manusia, kemampuan kognitif manusia juga tumbuh secara gradual. Demikian juga dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang, yang saat ini didominasi oleh pengetahuan barat. Jika kita menilik pada sejarah, pengetahuan barat berakar dari sebuah konsepsi yang ditanamkan oleh Thales 2600 tahun yang lalu, yaitu bagi kita mencari keteraturan di alam. Jadi dari dua konsep filsafat, keteraturan dan ketidakteraturan antara kosmos dan chaos, pemikiran barat berupaya untuk mengeksplorasi mencari kebenaran melalui kosmos. Konsep ini kemudian berkembang hingga akhirnya dia dikembangkan oleh Euclid, seorang ahli geometri dari Yunani, 300 tahun sebelum Masehi. Geometri kemudian berkembang menginspirasi pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, baik itu fisika, logika, sosiologi, ekonomi. Semua pengetahuan modern berakar pada keyakinan akan geometri. Namun kemudian, seiring dengan perkembangannya waktu, konsep yang diletakkan oleh Euclid mendapatkan kritik dalam matematika. Ini berlangsung pada abad ke-19. Kita mengenalnya melalui karya-karya Peano, Sierpinski, Koch, dan berbagai matematikawan besar pada abad tersebut. Namun kritik tersebut lebih kepada gangguan terhadap konsep matematika. Dia belum menyentuh natural science. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, ternyata kritik-kritik yang dibuat selama abad 19 mendapat cukup mampu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya bentuk-bentuk pakis-pakisan. Di pakis kita mengenal bentuk sifat kemiripan pada diri sendiri. Jadi satu bagian yang utuh similar dengan bagian kecil. Artinya bagian besar tergambar melalui bagian kecil tergambar melalui bagian besar. Sifat self-similarity. Sifat inilah yang menjadi dasar konsep fraktal. Fraktal kemudian berkembang, mempengaruhi berbagai pendekatan baru yang berkembang saat ini. Mulai dari ekonomika, sosiofisika, biologi evolusioner, dan lain sebagainya. Fraktal dalam matematika mulai dikenal luas pada tahun 82 ketika Benoit Mandelbrot mempublikasikan bukunya yang berjudul Fractal Geometry of Nature. Kurang lebih 25 tahun yang lalu. Nah, lalu dari konsep tersebut kita melakukan penelitian pada batik. Ternyata batik yang telah dikenal dalam budaya Indonesia selama ratusan tahun yang lalu sudah memiliki karakteristik fraktal di dalamnya. Ada dua sifat fraktal pada batik. Yang pertama, fraktal dari segi desain. Ketika sepotong kain batik kita lihat dari jauh, kita lihat dari dekat, kita putar, dia senantiasa memberikan pola-pola yang similar. Itu karakteristik fraktal yang pertama. Yang kedua, pada motif elementer yang ada di dalamnya. Sebuah motif tersusun atas elemen-elemen kecil yang memiliki
karakteristik yang similar dengan karakteristik yang besar. Dengan mengadaptasi kemampuan atau pengetahuan tersebut, maka kita bisa mengembangkan batik. Panel ini menunjukkan inovasi-inovasi batik yang dapat kita kembangkan dengan mengakuisisi pengetahuan tersebut. Lalu refleksi apa yang bisa kita peroleh dari sana? Peradaban Barat berjalan melalui prosesnya tersendiri. Konsep geometri yang mereka kenal berubah dengan berkembangnya konsep fraktal yang menjadi cutting edge atau perkembangan sains yang paling terkini saat ini. Anehnya, perkembangan ini ternyata sudah diadopsi oleh kebudayaan-kebudayaan timur yang dalam hal ini adalah batik. Apa yang bisa kita tangkap dari sana? Pengetahuan geometri barat telah menghasilkan sebuah peradaban yang kita kenal sekarang. Mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan perkembangan fraktal. Banyak teknologi-teknologi dan pengetahuan baru yang diakuisisi dari konsep tersebut. Semestinya kita harus mampu menjadikan batik agar dapat menginspirasi perkembangan ke depan. Bagaimana batik menginspirasi kemanusiaan, wajah kemanusiaan ke depan. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya kita